Hai gengs, pada video ini kita akan menjelaskan tentang budaya e-commerce tahun 2023 versi 3.0. Mari kita mulai dulu dari perkenalan e-commerce. E-commerce adalah perusahaan yang membangun berbagai unit bisnis online yang dijalankan dalam tim kecil. E-commerce biasa juga disingkat Gcom. Kami berdiri pada 1 Maret 2018. Semua anggota Gcom disebut Gforce. Gcom berlokasi di Surabaya, kantor kami disebut G-Home, gudang Surabaya disebut G-Box, dan gudang Jakarta disebut G-Hive. Struktur dalam G-commerce dibagi menjadi divisi support dan divisi sales. Divisi support terdiri dari HRD, finance import, IT, gudang, desainer video, serta customer service. Misi divisi support adalah melayani divisi sales agar mereka bisa melayani customer kita dengan lebih baik. Sekian adalah perkenalan singkat dari G-commerce. Sekarang kita akan sharing tentang budaya perusahaan G-commerce. Budaya perusahaan biasa berisi visi, misi, dan nilai-nilai yang dijunjung dalam sebuah perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak mengajarkan atau membuat budaya perusahaan, padahal itu penting. Nah, mengapa budaya perusahaan itu penting? Sebuah perusahaan diibaratkan seperti sebuah kapal yang berisi banyak penumpang. Penumpang pasti harus tahu kapal ini mau bergerak kemana. Itulah visi. Namun penumpang terdiri dari latar belakang, agama, suku, atau ras yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita membutuhkan nilai-nilai atau prinsip kerja agar bisa mencapai tujuan bersama. Jadi budaya perusahaan akan menyatukan sebuah tim besar agar memiliki tujuan, pandangan, dan prinsip bekerja yang sama. Kode budaya perusahaan G-commerce adalah 211811024, yaitu 2 masalah, 1 misi, 1 visi, 8 karakter, 10 larangan, 2 prinsip, dan 4 peribahasa. Mari kita masuk pada masalah yang ingin diselesaikan G-commerce. Masalah pertama, kami menemukan bahwa sebagian anak muda ingin menjadi pebisnis online, tetapi keterbatasan dalam pendanaan, sumber daya, atau pengalaman. Masalah kedua adalah sebagian anak muda mungkin tidak berimpian menjadi pebisnis online. Namun setiap anak muda memiliki impian yang ingin dikejar melalui pekerjaan, seperti membeli rumah, memiliki tabungan, atau membanggakan orang tua dengan cara yang lain. Namun setelah bekerja, mereka kehilangan antusias untuk mengejar impian, dikarenakan tekanan yang berlebihan dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Maka dari itu, misi dari G-commerce adalah merealisasikan impian anak muda. Berikut adalah 3 penjelasan mengenai misi G-commerce. Pertama, kita mendukung agar setiap anak muda berhak memiliki impian untuk dikejar. Kedua, G-commerce harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan agar G-Force bisa menikmati proses berkarir. Ketiga, setiap G-Force harus saling mendukung untuk mencapai impian bersama. Visi adalah sebuah target. Visi dari G-commerce adalah menjadi perusahaan yang membangun unit bisnis online nomor 1 di Indonesia. Berikut adalah 3 penjelasan mengenai visi G-commerce. Pertama, kami bertarget memiliki 20 unit bisnis online pada tahun 2025. Kedua, setiap unit bisnis online harus bernilai untuk mengatasi masalah customer. Ketiga, setiap unit bisnis online harus sehat secara keuangan dan terus berkembang. Untuk mencapai semua visi dan misi yang ditentukan, G-commerce mengajak para G-Force untuk menjunjung karakter atau nilai-nilai inti dalam bekerja. Ada 8 nilai atau karakter yang kita junjung, yang diambil dari setiap huruf G-Force. 1. Grateful, selalu bersyukur atas kehidupan dan pekerjaan yang dimiliki. Kedua, integrity, jujur adalah modal dasar sukses dan jangan mengecewakan setiap kepercayaan diberikan. 3. Improve, tidak pernah berhenti belajar dan terus berkembang secara pribadi dan pekerjaan. 4. Family, mengutamakan kekompakan untuk membentuk tim seperti keluarga dan selalu saling membantu. 5. Ownership, peduli dengan aset kantor, bersedia menjaga nama baik G-commerce, serta bangga menjadi bagian dari tim besar. 6. Responsible, bertanggung jawab pada pekerjaan dan hasil. Jika terjadi masalah, bersedia menjadi pertama yang meminta maaf, serta introspeksi agar tidak terulang lagi. 7. Kreatif,
Mampu memberikan ide baru, positif, dan kreatif dalam bekerja. 8. Energik. Penuh gairah dan semangat menjalani setiap hari. G-commerce juga memiliki 10 larangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan tim dan membentuk karakter positif dari G-Force. Pertama, dilarang menyebarkan omset, data, atau file internal keluar. Semua informasi tersebut dibagikan dengan kita atas kepercayaan. Kedua, dilarang berbohong untuk izin tidak masuk. Seharusnya jujur dengan alasan sebenarnya. Dan jangan pernah mencoba untuk memalsukan SKD atau dokumen apapun. Ketiga, dilarang memiliki toko online pribadi kecuali sudah mendapatkan persetujuan. Keempat, dilarang merokok walaupun jam istirahat. Kelima, jangan pernah mencuri aset, barang sampel, atau stok apapun. G-Force diperbolehkan membeli barang dengan harga modal untuk penggunaan pribadi. Keenam, dilarang mengirimkan OTP toko kepada siapapun, kecuali diminta leader yang masih aktif bekerja. Ketujuh, dilarang membuka link atau login pada link apapun yang dikirim pada toko. 8. Jangan menyadarkan barang dan diri pada dinding untuk menjaga kebersihan lingkungan. 9. Jangan posting konten negatif pada sosial media. Jadilah seseorang yang dinilai positif. 10. Jangan bersifat ceroboh sehingga melakukan kesalahan kecil yang mengakibatkan kerugian besar. G-commerce memiliki 2 prinsip. Prinsip pertama yaitu prinsip bekerja. Bekerja dan berbisnis dengan penuh misi dan gairah. Jangan hanya karena uang. Uang memang salah satu tujuan penting setiap orang dalam bekerja atau berbisnis. Namun jika hanya fokus pada mengejar uang, biasanya hasil tidak akan maksimal. Seharusnya berfokus pada nilai diri kita. Semakin kita bernilai, semakin dibutuhkan, maka uang akan kembali mengejar kita. Salah satu cara agar kita terus bernilai adalah bekerja dengan penuh misi dan bergairah setiap hari. Prinsip kedua diambil dari sebuah kalimat bahasa Mandarin, yaitu rencai iqi bu jiao tuandui, xin zai iqi cai jiao tuandui. Orang yang bersama-sama saja belum tentu dinamakan tim. Hati yang bersama-sama baru dinamakan tim. Prinsip ini mengingatkan kita untuk menjadi tim yang bukan hanya terlihat kompak dari luar saja, tetapi adalah kompak hingga sehati. Ini sangat menguji kepercayaan satu dengan yang lain, dan ini yang ingin kita bentuk. Yang terakhir adalah 4 peribahasa tambahan yang diambil dari bahasa Mandarin. Peribahasa pertama adalah Hai Na Pai Chuan. Hai adalah laut, Na adalah menampung, Pai adalah ratusan, Chuan adalah sungai. Jadi Hai Na Pai Chuan artinya adalah laut yang menampung ratusan sungai. Kita lihat bahwa ratusan sungai mengalir hingga ke laut dan laut harus menampung ratusan sungai. Peribahasa ini menjelaskan kepada kita untuk menjadi sebuah tim yang bisa menyatukan semua anggota dari berbagai latar belakang, pendidikan, agama, dan ras yang berbeda-beda. Dan juga menjadi seseorang yang bisa menerima semua orang dan apapun yang terjadi pada diri kita, yang baik maupun yang buruk. Peribahasa yang kedua adalah Can Can Cing Cing Ru Lü Po Ping. Can Can Cing Cing adalah selalu bermawas diri. Ru adalah bagaikan, Lü adalah kaki, Po adalah tipis, Ping adalah es. Jadi Can Can Cing Cing Ru Lü Po Ping artinya adalah selalu bermawas diri seperti berjalan di permukaan es yang tipis. Peribahasa ini menjelaskan bahwa dalam melakukan hal apapun selalu mengingatkan diri untuk bermawas diri. Dalam berbisnis atau bekerja, jangan menyombongkan prestasi sesaat. Jangan meremehkan tugas yang diberikan, meremehkan kesalahan, ataupun cara bersikap dengan orang lain. Konsekuensi bisa terjadi kapan saja. Seperti halnya kita akan jatuh ke dalam es jika tidak berjalan secara hati-hati. Peribahasa yang ketiga adalah Ni sui xing zhou bu jin ze tui. Ni sui adalah melawan air, xing adalah gerak, zhou adalah perahu, Pucin adalah tidak maju, Zetui adalah akan mundur. Jadi Ni Sui Xing Zhou Pucin Zetui adalah perahu bergerak melawan arus. Jika tidak maju, maka akan mundur. Peribahasa ini menjelaskan bahwa begitu juga manusia. Jika tidak mau belajar, maka akan mengalami kemunduran. Dan jika tidak mau berusaha, maka akan ditinggalkan oleh masyarakat. Melawan arus berarti harus melawan kenyamanan dan menerobos diri sendiri agar bisa terus maju dan berkembang. Peribahasa yang keempat dan yang terakhir adalah
Shao Zhuang bu nuli, lao ta tu sang bei. Shao Zhuang adalah muda sehat, bu nuli adalah tidak berusaha, lao ta adalah tua, tu sang bei adalah mendapatkan penderitaan. Jadi Shao Zhuang bu nuli, lao ta tu sang bei artinya adalah masa muda tidak berusaha, kelak akan menderita di hari tua. Peribahasa ini menjelaskan bahwa berdasarkan survei, 80% orang menyesal bahwa dirinya kurang berusaha pada masa muda. Masa muda adalah masa terbaik untuk bekerja keras. Jangan menyia-nyiakan masa muda yang sehat dan kuat untuk hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik mengorbankan masa muda daripada masa depan. G-commerce memiliki dance yang bernama Little Hero. Memang lagu ini berbahasa Mandarin, tetapi lirik lagu ini penuh bermakna, yaitu menceritakan seorang anak kecil yang memiliki impian menjadi pahlawan agar bisa membela kebenaran. Kemudian si anak kecil datang ke Shaolin untuk belajar kungfu. Setelah sampai di Shaolin, dia baru sadar bahwa ternyata untuk menguasai kungfu tidaklah mudah, harus berlatih siang dan malam. Selain itu, sebelum melatih fisik juga harus belajar moral. Anak kecil baru sadar untuk tampil 1 menit di atas panggung membutuhkan kerja keras 10 tahun di bawah panggung. Dan yang terakhir, maskot G-commerce bernama Jihe dan Jiro. Memilih anak kecil sebagai maskot karena anak kecil memiliki beberapa karakter positif. 1. Keinginan belajar yang tinggi. 2. Jujur dan berhati polos. Dan yang ketiga adalah ceria dan semangat. Dan inilah sifat-sifat yang harus kita miliki dalam proses mengejar impian kita. Sekian adalah budaya perusahaan G-commerce versi 3.0. Kami berharap semua G-Force bisa menghafalkannya di luar kepala, karena kita akan selalu mengadakan review dan tanya jawab. Dan yang paling penting adalah kita juga harus menerapkannya dalam kegiatan bekerja sehari-hari. Karena seseorang yang sukses pasti adalah seseorang yang selalu positif dan ingin berkembang. Sekian sharing dalam video ini, terima kasih.